Al-Fatihah, lisan kita membaca Al-Fatihah, hati hadir apa enggak? Lisan kita kemudian membaca takbir, Allahu Akbar. Ketika lisan membaca takbir, hati hadir apa enggak di situ? Membaca Subhana Rabbiyal Azim, hati hadir apa enggak di situ? Sami Allahu liman hamidah. Kita sendiri mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Hati kita hadir apa enggak? Jangan-jangan setiap bacaan yang kita baca, hati kita enggak hadir, hati kita kemana-mana, melalang buana, semuanya Allah tahu. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Semuanya Allah ketahui. Jadi di sini faedah besarnya apa? Ketika mengerjakan sholat, jangan sekedar mengerjakan. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, perintah sholat itu adu as-sholah apa aqimu as-sholah. Sebab kita membaca Al-Quran. Adu as-sholah apa aqimu as-sholah. Aqimu, bukan adu. Kalau adu, kerjakanlah. Berarti yang terpenting mengerjakan. Tapi perintahnya bukan adu, bukan. Apa perintahnya? Aqimu, dirikanlah. Jadi bukan sekedar mengerjakan, tapi dirikanlah. Sholat, ada ucapan, ada gerakan, ada hadirnya hati, ada keterikatan kita dengan Tuhan, di mana ketika itu keadaan kita sedekat-dekatnya dengan Allah, maka kita sadari betul sehingga sholat kita berkualitas. Itu pengertian akimu, bukan sekedar mengerjakan. Nah, sekarang kita diingatkan dalam Asy-Syu'ara 219. Allah tahu, Allah melihat berdirinya kamu hingga gerak-gerik sujudnya kamu. Allah tahu semuanya. Dari sini kita merasa muraqabah. Apa muraqabah? Diawasi oleh Allah. Kita mendapatkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Diawasi oleh Allah. Nah, kita taklim seperti ini. Ini taklim yang paling mulia. Kegiatan yang sangat mulia di dalam Islam. Kita sadar betul kita diawasi oleh Allah. Maka kita taklim juga tidak asal taklim. Taklim yang kualitas. Yang pertemuan lalu kita masih ingat seorang nabi namanya Nabi Yusa tidak boleh ikut gabung bersama kami di dalam jihad fisabilillah 3 macam orang. Siapa yang pertama? 3 macam orang gak boleh ikut jihad, gak boleh berangkat bersama kami. Karena Nabi Yusa. Kata Nabi Yusa, yang pertama, orang yang baru nikah dan pengen menyentuh wanitanya dan belum sempat menyentuh, jangan ikut. Yang kedua, orang yang bangun rumah tinggal pasang atapnya dan belum sempat pasang. Yang ketiga, orang yang membeli kambing lagi bunting dan tinggal nunggu kelahirannya. Jangan ikut. Apa faedahnya? Karena mereka-mereka ini lagi fokus dengan sesuatu yang dihadapinya. Fokus untuk bisa menyentuh istrinya, fokus untuk bisa selesai rumahnya, fokus untuk kambing-kambing yang mau lahiran butuh perhatian sendiri. Kalau ikut perang nanti malah tidak fokus, nggak konsentrasi. Maka faedah besarnya adalah perang butuh konsentrasi, butuh fokus. Bukan perang saja, bukan jihad saja. Seluruh amalan ibadah kita harus fokus. Harus fokus, harus maksimal. Dan sekarang diperkuat dengan bab muraqabah. Allah ngawasi kita. Allah ngawasi kita. Selanjutnya, Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Silakan. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. ber- berada. Wa huwa ma'akum, dan dia Allah bersama kalian. Aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud? Ini penting sekali. Kita akan membahas dengan melebarkan pembahasan nanti yang sekarang kita bahas sesuai dengan tema dulu. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Kita
satu Allah yang keduanya, kita berdua Allah yang ketiganya, kita berempat Allah yang kelimanya. Tidaklah kalian berjumlah lebih dari itu atau kurang dari itu, kecuali Allah senantiasa bersama kita. Jadi kita tidak pernah lepas dari pantauan Allah. Kita tidak pernah lepas dari liputan Allah. Nah, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Berarti apa yang dimaksud bersama di sini? Apanya yang bersama? Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Yang dimaksud Allah bersama apanya? Ilmunya. Yang dimaksud bersama di sini ilmunya. Ilmu Allah meliputi kalian, tahu persis. Jadi yang dimaksud bersama kalian adalah ilmunya. Sekarang dalam ranah dalam ranah kehidupan manusia, dalam ranah kehidupan manusia, seorang pengawas di ruangannya, seorang pengawas di ruangannya, tetapi seluruh pekerja yang berada di titik-titik sudut-sudut manapun, maka pengawas ini bersama mereka. Yang bersama apa? Peliputannya, melalui apa? Melalui CCTV kan begitu. Itu kan manusia. Itu kan manusia. Nah, keberadaannya pengawas di mana? Dia di ruangannya saja. Di ruangannya saja. Tetapi pengetahuannya meliputi seluruh pekerja, seluruh karyawan di berbagai titik karena ada CCTV. Mereka gimana, si pengawas tahu persis. Padahal si pengawas nggak kemana-mana. Dia hanya di ruangan saja. Nah, ini gambaran yang dimaksud bersama itu apa? Pengawas bersama seluruh pekerjanya ngapain aja. Yang dimaksud bersama apa? Ilmunya. Yang dimaksud bersama apa? Peliputannya, pantauannya. Adapun keberadaan pengawas di mana? Dalam ruangan. Baik. Ini dalam ranah manusia kita bisa memahami orangnya di satu tempat, tapi ilmunya meliputi kemanapun, meliputi apa saja. Ini ranah makhluk padahal. Apalagi Allah. Sekarang kita bertanya, Allah di mana? Allah di mana? Allah di atas arsy. Allah di atas arsy. Jadi kalau ditanya Allah di mana? Allah di atas arsy. Loh, ini dalam ayat ini dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Berarti Allah di mana-mana dong. Gimana menjawabnya? Kan ada 7 ayat dalam Al-Quran. Ada 7 ayat di dalam Al-Quran. Allah menginformasikan keberadaan dirinya di atas arsy. Nah, sekarang kita jumpai dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Berarti Allah di mana-mana dong. Kontradiktif apa enggak? Tidak kontradiktif. Yang dimaksud Allah bersama kalian di mana saja kalian berada itu ilmunya. Adapun keberadaan Allah di mana? Di atas arsy. Jangankan Allah zat yang maha kuasa. Sekarang ada nggak contoh makhluk dia 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 meliputi kita kemanapun. Kita ke Saudi, kita ke Palestina, kita ke Qatar, kita ke Malaysia, kita ke Singapura, kemanapun, selalu bersama kita. Apa itu? Bulan. Bulan. Kalau ditanya, bulan senantiasa bersama kalian. Iya. Yang bersama apanya? Yang bersama apanya? Peliputannya. Adapun keberadaan bulan di mana? Di atas. Bukan bulan bersama kita, bulan ngikuti kita terus. Bukan. Bulan di atas. Tetapi keberadaan kita dimanapun, bulan bersama kita, maka yang bersama adalah peliputannya. Nah, ini baru makhluk. Apalagi Allah. Allah berada di atas arasy. Allah berada di atas arasy. Tetapi yang dimaksud di dalam ayat ini Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Kebersamaan di sini adalah ilmunya. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Tidak ada yang lepas dari pantauan Allah. Maka kita membaca ayat ini kita merasakan apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Kita membaca ayat ini kita merasakan apa? Muraqabah.
merasa diawasi oleh Allah. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita pengen melebarkan pembahasan sedikit, biar kita lebih kuat lagi pemahamannya di dalam memahami tentang sifat Allah, Allah di atas aras. Kita berada di bumi. Kita berada di bumi. Bumi kita ke langit yang pertama jaraknya berapa jauh? Ini kita berada di bumi. Jarak ke langit yang paling dekat, langit pertama berapa jauh? 500 tahun. Nabi SAW bersabda 500 tahun. Langit pertama ke langit kedua berapa tahun? Berapa jarak? 500 tahun lagi. Langit kedua ke langit ketiga 500 tahun lagi. Ketiga, 4, 4, 5, 6, 7. Masing-masing langit jaraknya 500 tahun. Masing-masing langit jaraknya 500 tahun. Kemudian ketebalan masing-masing langit berapa tebalnya? Ketebalan masing-masing langit 500 tahun. Jadi jarak masing-masing 500 tahun, tebal masing-masing langit 500 tahun. Sekarang kalau kita berjalan dari sini, Rumah Sakit Dr. Sutomo, 500 tahun kita itu dari sini kemana? Siapa yang mau mengukur? Umurnya saja tidak sampai 500 tahun. Nah, di atas langit yang ketujuh ada apa? Di atas langit yang ketujuh ada apa? Di atas langit yang ketujuh ada apa? Ada kursi. Di atas kursi ada apa? Di atas kursi ada apa? Ada alma. Di atas alma ada apa? Di atas alma ada arsh. Warshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Ar-Ra'd. Nah, sekarang tujuh langit. Langit ada tujuh langit. Dibandingkan kursi yang ada di atasnya, perbandingannya bagaimana? Tujuh langit. Dibandingkan dengan kursi yang ada di atasnya, perbandingannya bagaimana? Perbandingannya kata Nabi, seperti 7 koin ditaruh di dalam tameng. Tahu tameng? Yang untuk nangkis medang. Teng, teng itu namanya tameng. Mungkin kita nggak lihat di sini, kita lihat nampan yang gede. Nah itu diumpamakan tameng. 7 koin, uang 100 rupiah taruh di situ. Uang 100 rupiah ada 7, itu 7 langit. Tameng nampannya itu kursi. Perbandingan besarnya seperti itu. Nah sekarang kursi dibandingkan dengan arsy. Arsy itu makhluk Allah yang paling tinggi. Itu namanya arsy. Makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi itu namanya arsy. Berapa perbandingan kursi dengan arsy? Bagaimana perbandingannya? Kata Nabi SAW, perbandingannya seperti gelang ditaruh di tengah padang pasir. Gelang paling gedenya segini. Gelang paling gedenya segini. Padang pasir gedenya kayak apa? Padang pasir gedenya kayak apa? Kalau pas naik pesawat, mau turun di Saudi, pas siang, kan jenuh gitu ya. Padang pasir terus, ini kok nggak keluar-keluar dari padang pasir, luas sekali padang pasir. Nah, gelang itu perumpamaan dari kursi, kemudian padang pasir itu perumpamaan dari arsy. Siapa yang membayangkan gedenya arsy? Wong gedenya langit aja kita nggak bisa membayangkan. Nah, 7 langit dibandingkan dengan kursi seperti 7 koin di tameng. Berarti langit menjadi kecil sekali dibandingkan dengan kursi. Dan ternyata kursi menjadi kecil sekali dibandingkan dengan arsy. Nggak bisa membayangkan makhluknya. Bagaimana membayangkan Allah? Makanya berbicara tentang sifat Allah, para ulama sejak zaman sahabat adalah amiruha kama ja'at. Biarkan saja sesuai dengan dohirnya nas. Allah di atas aras, ya sudah Allah di atas aras. Bagaimana kita mau mencerah dengan akal kita? Nggak sambung, nggak sambung. Yang jelas Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman 'alal arsy di atas aras istawa. Istawa itu artinya apa? Istawa artinya apa? Kalau lihat Quran terjemah, diterjemahkan dengan bersemayam tidak pas. Bahasa Indonesianya istawa, bersemayam tidak pas. Istawa, istawa itu bahasa Arab, artinya ala wartafa, tinggi di atas. Jadi Allah istawa ala arsy, Allah tinggi di atas arsy. Nah, baik. Ini kita perlu melebarkan pembahasan biar kita tidak salah paham. Soalnya
Allah di dalam 7 ayat dalam Al-Quran dan di dalam banyak hadis menginformasikan zatnya di atas arsy. Sementara sekarang kita jumpai dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Sehingga kita memahaminya, oh Allah di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana yang dimaksud dengan ilmunya, iya. Di mana saja kita berada, Allah meliputi kita, ilmu Allah membarengi kita, di mana tidak ada yang lepas dari pantauannya, betul. Tapi kalau keberadaan Allah di mana? Di atas arsy. Ini biar tidak salah paham. Baik, sekarang yang berikutnya, surat Ali Imran ayat 6. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Silakan. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Barakallahu fiik. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada apapun yang tersembunyi, baik di bumi dan di langit. Nggak ada yang tersembunyi. Baik itu sesuatu yang tampak atau sesuatu yang tersembunyi. Bagi Allah nggak ada yang beda, tampak atau sembunyi bagi Allah sama saja. Nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sekarang bagi kita, yang kita ketahui apa? Yang kita ketahui apa? Yang kita ketahui yang tampak-tampak saja dan yang besar-besar saja. Yang tidak tampak dan sangat kecil kita tidak mengetahuinya. Nah, itu manusia. Tapi Allah Azza wa Jalla nggak ada bedanya yang tampak dan yang tidak tampak. Nggak ada bedanya. Yang terang dan yang tersembunyi bagi Allah nggak ada bedanya. Sami mawon. Baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, semuanya tidak ada yang tersembunyi. Allah mengetahuinya persis. Allah mengetahui sedetail-detailnya. Di sini ada makna apa? Sesuai dengan judul kita, ada makna muraqabah. Ada makna perasaan diawasi oleh Allah. Karena nggak ada yang tersembunyi di langit dan di bumi. Baik, yang berikutnya. Al-Fajr 14. Inna rabbaka labil mirsad. Silakan. Sesungguhnya Rohmu benar-benar mengawasi. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Nggak ada yang lepas dari peliputannya, nggak ada yang lepas dari pantauannya, nggak ada yang lepas dari ilmunya. Nah, yang berikutnya. Surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Silakan. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat. Satu. Dia mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Baik. Kita bermajelis seperti ini. Kita bermajelis seperti ini. Kemudian kita lagi lihat kitab begini, kemudian lirik. Dan lirik. Teman-teman yang duduk nggak pada tahu kalau saya lagi ngelirik, nggak ada yang tahu. Ini namanya pandangan mata yang khianat. Maksudnya pandangan mata yang disembunyikan. Pandangan mata yang disembunyikan. Jadi semuanya nggak ada yang tahu kalau saya kemudian ngelirik begini. Ini nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Kita satu majelis, ada kawan kita kelihatannya fokus sekali dengan pekerjaannya, kemudian dia nyempet-nyempetin kelirik, maka seluruh teman yang ada di situ nggak ada yang tahu. Ini namanya pandangan mata yang khianat, pandangan mata yang tidak diketahui oleh siapapun yang di sekitarnya. Tapi Allah tahu pandangan mata yang demikian. Yang kedua, apa yang ada di dalam hati? Di dalam hati manusia terbersit apa? Allah tahu. Allah tahu. Masing-masing kita sekarang terbersit apa? Allah tahu. Allah tahu. Maka di sini ada makna yang harus kita dapat ketika membaca ayat ini, makna yang berupa apa? Muraqabah. Harus meningkat muraqabah yang ada pada kita. Artinya harus meningkat perasaan diawasi.
Harus meningkat, perasaan diawasi. Para dokter, Masya Allah, kalau setiap muslim rasa murokobahnya semuanya tinggi, kira-kira butuh KPK apa enggak? Enggak butuh KPK. Kalau setiap muslim atau penduduk satu negeri murokobahnya sangat tinggi sekali, butuh polisi? Enggak butuh polisi. Enggak butuh polisi. Nah, jadi murokobah, perasaan perasaan diawasi oleh Allah ketika kadarnya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, menjadikan orang sangat berhati-hati dalam jalan hidup, menjadikan orang sangat berhati-hati dalam memutuskan, menjadikan orang selalu ingat tujuan hidup. Sadar-sadarnya dia akan mati, maka murokobah yang kuat ini menjadikan dia ngumpulin sangu sebanyak-banyaknya dan menjadikan dia ketakutan luar biasa kalau sampai berbuat maksiat karena Allah senantiasa meliput. Nah, berarti kajian kita, kajian yang kelima ini harapannya apa? Harapannya murokobah yang selama ini ada pada kita jangan dibiarkan kadarnya segitu-gitu saja, tapi kadarnya ditingkatkan. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang pertama. Kita memasuki hadis yang pertama. Kita bacakan pelan-pelan, kemudian diterjemahkan pelan-pelan, minta tolong dokter diterjemahkan pelan-pelan. Nanti kalau sudah selesai, kita ambil faedahnya bareng-bareng. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qal bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin istala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawati sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatahi ila rukbatahi wa dhaqafahi ala fakhidaihi. Ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW, pada suatu hari tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambut sangat hitam, dan tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, serta tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu ia duduk di hadapan Rasulullah SAW dan menyadarkan lututnya pada lutut Rasulullah SAW dan meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Dia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada sesembahan yang hak selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia berkata, engkau benar. Kami pun heran, ia bertanya dan dia membenarkannya. Qala fakhbirni anil iman. Dia berkata, beritahukan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta. Qala sadaqta. Dia berkata, engkau benar. Qala fakhbirni anil ihsan. Dia berkata,
beritahukan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beliau menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia pasti melihatmu. Qala fakhbirni anis sa'ah. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Beliau menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Qala fakhbirni an amaratiha. Dia berkata, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala an talidal amatu rabbataha. Beliau menjawab, jika budak wanita telah melahirkan majikannya, Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i tatawaluna fil bunyan. jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan pengembala kambing, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Summan tolaqa. Kemudian dia pergi, Falabistu maliyah. dan aku tetap tinggal beberapa lama. Summa qala ya Umar. Kemud- Atadri manisail. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa Rasul a'lam. Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum ya'limukum amra dinikum. Rasulullah berkata, dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajar kalian persoalan agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis dari Imam Muslim. Ini hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Para sahabat lagi bermajelis dengan Nabi. Para sahabat lagi bermajelis dengan Nabi. Karena para sahabat itu yang bisa hadir langsung hadir, yang sibuk bergantian. Umar bin Khattab dengan tetangganya bergantian. Hari ini saya berangkat Umar bin Khattab. Besok kamu bergantian. Kalau yang sibuk, yang jauh-jauh bagaimana? Yang jauh-jauh. Yang jauh-jauh bagaimana? Yang jauh dari Madinah, yang jauh dari Masjid Nabi. Apa nggak bermajelis? Bermajelis. Caranya bagaimana? Kirim utusan. 10 orang. Nginep di Masjidnya Nabi. Beberapa malam pulang ganti yang lainnya. Jadi terus bermajelis. Perhatian para sahabat kepada ilmu luar biasa, melebihi perhatian kepada makan dan minum. Nah, di sini Umar bin Khattab menceritakan suatu ketika kami lagi bermajelis bersama Nabi. Tiba-tiba ada orang datang, orang itu bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak tampak sebagai musafir, bekas-bekas tanda-tanda dia orang dari bepergian nggak ada. Tiba-tiba dari situ. Kemudian dia mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi. Bisa dibayangkan? Nabi lagi duduk, bagaimana? Nabi lagi duduk, bagaimana? Orang ini yang mesti misterius datang menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi. Kemudian meletakkan kedua tangannya di atas dua paha Nabi. Orang-orang itu nggak pada tahu ini siapa ini orang. Nah, ternyata orang ini bertanya, Muhammad, beritahukan aku Islam itu apa? Nabi menjawab, Islam itu kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, itu Islam. Ente bener Muhammad. Orang-orang kaget, siapa sih ini orang? Tanya, dijawab malah mengatakan ente benar. Kan dalam bahasa kita, ya gue sana aja kalau gitu. Makanya orang-orang nggak tahu ini siapa. Kemudian orang ini bertanya lagi, beritakan aku tentang iman. Nabi menjawab, iman itu kamu yakin Allah, yakin malaikat, yakin kitab, Rasul, hari kiamat, dan yakin adanya takdir baik dan buruknya. Kemudian orang ini berkata lagi, beritahukan aku, apa itu ihsan? Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Falam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihatmu. Kita lanjutkan dulu. Kemudian orang ini bertanya lagi, beritahukan aku tentang kiamat. Apa jawaban Nabi?
yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya ente bisa jadi lebih tahu gitu. Yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau begitu, dia lebih lanjut bertanya, beritahukan aku tanda-tanda bahwasanya kiamat itu benar-benar akan terjadi. Maka Nabi jelaskan, yang pertama, kalau ada budak melahirkan tuannya. Yang kedua, orang yang miskin digambarkan dengan gak beralas kaki, angon kambing, tapi dia berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Kemudian setelah itu orang itu pergi, kata Umar, saya masih bengong. Ini siapa orang? Udah pergi, tapi Umar itu masih bengong. Siapa ini orang? Kemudian Nabi memanggil Umar. Umar, kamu tahu siapa dia? Allah wa Rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Dan Nabi menjelaskan, dia itu Jibril. Datang kepada kalian untuk mengajari perkara agama kalian. Berarti orang itu siapa? Jibril. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil terkait dengan bab kita muraqabah sebenarnya hanya pada satu kalimat. Tapi sekalian saja kita mengambil keseluruhan faedah yang bisa kita ambil biar lebih banyak faedah. Yang pertama, malaikat diizinkan bisa berubah wujud. Ya. Malaikat diizinkan bisa berubah wujud. Ada seorang sahabat yang malaikat berubah wujud berupa wajahnya dia. Sahabat siapa? Jadi malaikat berubah wujud dalam rupa wajahnya dia. Sahabat siapa? Dihya. Sahabat Dihya. Dia malaikat bisa berubah wujud. Kalau kita mau melihat ayat-ayat dan hadis yang lainnya tentang sifat malaikat, malaikat memiliki sayap. Ada yang 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan malaikat Jibril sendiri punya berapa sayap? 600. 600 sayap. Baik, ini pada yang pertama, malaikat bisa berubah wujud. Yang kedua, tingkatan di dalam agama Islam ada berapa tingkatan? Tingkatan di dalam agama Islam ada berapa tingkatan? Ada 3. Level pertama namanya Islam, level di atasnya namanya iman, level yang paling tinggi namanya ihsan. Dari mana kita mengetahui tingkatan-tingkatan ini? Kan Nabi bersabda, dia itu Jibril, datang kepada kalian untuk ngajari perkara agama kalian. Jadi agama kita, ya tingkatannya 3 ini. Islam, di atasnya iman, di atasnya ihsan. Islam itu apa? Nabi kan menjawab, Islam kamu bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Berarti Islam itu apa? Karena ketika ditanya, iman itu apa? Nabi menjawab, iman itu meyakini Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir. Berarti Islam dan iman apa? Islam ini perkara dohir. Islam ini ibadah yang sifatnya ibadah-ibadah dohir. Kalau iman, ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah batin. Nah, iman lebih tinggi daripada Islam. Asal melihat orang di masjid, asal melihat orang sholat, kita akan mengatakan apa? Muslim. Karena Islam itu lebih kepada dohir. Melihat orang baca Al-Quran, melihat orang berwudu, melihat wanita memakai jilbab, itu kan perkara dohir. Kita akan mengatakan apa? Muslim. Nah sekarang, perkara batin, kita tahu apa tidak? Tidak tahu. Karena perkara batin tidak kelihatan. Maka level di dalam agama Islam yang paling rendah adalah dohir, di atasnya adalah iman, dan yang paling tinggi adalah ihsan. Itu levelnya. Suatu ketika orang-orang Badui mengatakan, kami telah beriman. Allah turun ayat yang maknanya melarang. Kan orang-orang Badui mengatakan, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui mengatakan kami telah beriman. Kemudian Allah menegur, kullam tu'minu walakin kulu aslamna. Allah
menurunkan ayat yang artinya kalian kalian belum beriman. Katakanlah kami telah berislam. Karena kan mereka sudah menunjukkan ngikutin Nabi, sudah masuk Islam, sudah menunjukkan kepatuhan. Nah, itu baru Islam secara dohir saja. Penguatannya secara batin belum. Maka ketika mereka mengatakan kami telah beriman, Allah larang. Kalian baru berislam. Baik. Kemudian ini secara tingkatan. Islam, iman yang paling tinggi, ihsan. Ini secara tingkatan. Kemudian para dokter Masirul Siwir Rahimakumullah, kita bahas sekarang ihsan dan ini sesuai dengan judul kita. Apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Anda beribadah kepada Allah, kualitas ibadahnya bagaimana? Anda beribadah kepada Allah, kualitas ibadahnya bagaimana? Seakan-akan Anda melihat Allah. Dan Allah, kita tidak melihatnya. Sadarlah, Allah melihat Anda. Berarti makna apa yang hadir, yang kita hadirkan dari kalimat ini? Makna apa? Beribadahlah dengan kualitas seakan-akan Anda melihat Allah. Kalau dalam ranah kehidupan manusia, bekerjalah seakan-akan direktur di depanmu. Kita kerjanya gimana? Bekerjalah seakan-akan bos di depan kamu. Kita kerjanya gimana? Asal-asalan apa maksimal? Maksimal itu dalam ranah manusia. Nah, di dalam hubungan kita kepada Allah, kita diperintahkan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dengan kualitas seakan-akan kamu melihat Allah. Berarti ibadah yang benar-benar kualitas tinggi. Nah, kan kita tidak melihat Allah. Iya, Allah melihat Anda. Allah melihat Anda. Gerak-gerik berdiri sampai sujudnya Allah melihat Anda. Pergi ke masjid, pulang dari masjid, kemana-mana Allah melihat Anda. Ada makna apa? Muraqabah. Ada makna muraqabah. Kemudian yang berikutnya, faedah yang bisa diambil, tanda-tanda hari kiamat. Artinya apa? Yang dimaksud dengan tanda-tanda hari kiamat. Kalau kita mengatakan tanda-tanda hari kiamat, maksudnya apa? Tanda-tanda yang menunjukkan benar-benar kiamat akan terjadi. Jadi kiamat belum terjadi, tapi Nabi sudah bersabda, kalau kalian menjumpai ini sangat banyak, itu tanda hari kiamat. Dan satu persatu sudah bermunculan. Satu persatu sudah bermunculan. Di antaranya, ini di antaranya. Nabi pernah bersabda, di antara tanda hari kiamat adalah akan muncul api setinggi dua menara. Api itu api itu menerangi leher-leher onta di Basrah. Basrah itu mana? Basrah itu mana? Irak. Apinya dari mana? Apinya dari Madinah. Apinya dari Madinah, leher-leher onta yang di Irak terterangi. Berarti tingginya kayak apa api itu? Tingginya kurang kata Nabi tinggi dua menara. Tapi api itu tidak panas. Berhari-hari penduduk Madinah tidak memakai penerangan lampu karena apinya sangat terang sekali tapi tidak panas. Sudah terjadi apa belum? Sudah terjadi apa belum? Sudah. Sejarah mencatat sudah terjadi. Kalau saya tidak salah, itu terjadi tahun 600-an Hijriah. Oh, 300-an Hijriah. Nanti saya cek lagi. Yang jelas sudah terjadi. Dan ulama yang bernama Abu Syamah meriwayatkan. Itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Nah, sekarang di dalam hadis ini, Nabi bersabda, tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, budak melahirkan tuannya. Maksudnya bagaimana? Budak melahirkan tuannya. Ini banyak syarah. Di antara penjelasannya adalah kaum muslimin nanti banyak memenangkan peperangan, kemudian musuh-musuh yang ditawan dijadikan apa? Budak. Nah, saking banyaknya budak melahirkan tuannya. Berarti yang gauli budak itu siapa? Ya majikannya. Yang gauli budak adalah majikannya.
maka budak-budak melahirkan tuannya. Ketika sudah merebak begitu, itulah tanda-tanda dari kiamat. Berarti apa? Berarti ketika itu Islam jaya. Bukan Islam jaya, kaum muslimin jaya. Islam dari awalnya jaya karena itu agama Allah. Tapi kaum muslimin jaya di mana memiliki budak yang sangat banyak dari mereka yang dikalahkan dalam peperangan. Ini dalam syarahnya. Yang pasti, yang pasti kaum muslimin akan jaya di muka bumi itu kapan? Yang pasti itu kapan? Yang pasti. Kalau yang pasti gak usah ditunggu. Yang pasti kaum muslimin akan jaya di muka bumi dan berkahnya luar biasa sehingga satu kambing yang sebenarnya bisa untuk satu keluarga bisa untuk satu kampung, satu kabilah. Sapi yang biasanya untuk beberapa keluarga atau satu kampung bisa untuk beberapa kampung. Itu yang pasti. Kapan? 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 Kapan kaum muslimin jaya yang pasti? Dan yang pasti tentunya nggak usah ditunggu karena pasti terjadi. Kapan? 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 Ketika Nabi Isa turun. Itu sudah pasti. Ketika Nabi Isa turun. Ini yang pasti nggak usah ditunggu. Nah, sekarang kita mengupayakan untuk kejayaan kaum muslimin sebelum datang yang pasti itu. Baik, ini yang pertama penjelasan tanda hari kiamat adalah ketika banyak budak melahirkan tuannya, di mana kaum muslimin banyak memiliki budak. Yang kedua apa? Yang kedua, adanya orang miskin, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan. Berarti keadaannya terbalik. Orang miskin, orang miskin boro-boro punya bangunan. Tidurnya saja asal tidur tempat yang bisa berteduh. Tapi nanti kata Nabi, merupakan tanda hari kiamat, orang miskin itu menjadi orang yang kaya raya dan mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan dan seterusnya dan seterusnya sampai akhir hadis ini yang terkait dengan pembahasan kita yang mana? Yang terkait dengan pembahasan kita adalah ihsan. Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Artinya beribadah dengan kadar yang sangat berkualitas sekali. Seakan-akan melihat Allah. Tapi Anda tidak melihat Allah. Iya, Allah melihat kita. Jadi ada rasa diawasi atau muraqabah. Baik, sekarang yang berikutnya hadis yang kedua. Tadi baru hadis yang pertama, sekarang hadis yang kedua. Sudah siap? Hadis yang kedua. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muad bin Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Silakan. Dari Abu Zar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Muts bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah perbuatan dosa dengan kebaikan. Pasti ia akan menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Barakallahu fiik. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah. Maksudnya apa sih bertakwalah kepada Allah? Ada yang bisa jawab? Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Apa artinya bertakwalah kepada Allah? Takwa, apa artinya takwa? Takwa artinya apa? Takwa berasal dari kata wako yaki wikoyatan. Takwa. Arti arti secara bahasa itu berjaga-jaga atau menjaga diri. Berjaga-jaga atau menjaga diri dari apa? Berjaga-jaga atau menjaga diri jangan sampai masuk neraka. Berjaga-jaga atau menjaga diri dari murka Allah. Jadi itaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kalian berada. Tidak di kantor, tidak di rumah,
tidak bersama keluarga, tidak bersama kawan, atau tidak sendirian. Tidaklah kita berada di mana-mana kecuali pastikan harus pasang takwa. Harus pasang takwa. Ada orang kerja di lahan kering. Karena di lahan kering ya kering, kemudian dipindah ke lahan basah. Kira-kira berubah apa tidak? Enggak berubah. Kenapa? Ada takwa. Bukan mentang-mentang di lahan basah, kemudian aji mumpung. Wah, ini di lahan basah, aji mumpung. Berarti takwanya tidak dibawa. Di lahan kering, lahan basah, sendirian atau banyak orang, takwa harus selalu dibawa. Takwa harus selalu dibawa. Jadi menjaga diri untuk tidak sampai mendatangkan murka Allah. Menjaga diri untuk tidak sampai masuk ke dalam neraka. Menjaga diri itu takwa. Dan di mana saja. Kenapa? Karena Allah mengawasi kita, Allah tidak pernah lepas pantauannya terhadap kita. Maka di mana saja berada. Di mana saja berada. Biasanya orang ketika bareng-bareng lebih gampang membawa takwa. Kalau lagi sendirian, bawa takwa susah apa gampang? Lagi bareng-bareng membawa takwa gampang. Tapi lagi sendirian bisa membawa takwa, ya harus bisa. Karena Allah mengawasi, tidak kita sendirian atau tidak kita di tengah keramaian, Allah senantiasa mengawasi. Baik, poin yang kedua apa? Ikutilah suatu keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menutupinya. Jadi begini, kita berbuat buruk, harus sadar, loh kok saya berbuat buruk? Setelah sadar, lalu bagaimana? Kok saya berbuat buruk? Setelah sadar, lalu bagaimana? Setelah sadar, berbuat baiklah, biar menutupi. Suatu ketika berbuat mungkar. Ya Allah, kok berbuat mungkar? Setelah sadar bagaimana? Berbuat kebaikan, biar nutupi. Jadi setiap kali kita berbuat keburukan, harus segera menyadari, lalu lakukan tindakan yang berikutnya. Apa? Berbuat kebaikan, biar nutupi. Setiap kali kita berbuat keburukan, segera disadari, lalu berbuat kebaikan, biar bisa menutupi. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau orang berbuat kesalahan, orang berbuat dosa, lalu dia menyadari dosa kesalahan tersebut, sebaik-baiknya kebaikan yang diperbuat apa? Sebaik-baiknya kebaikan yang diperbuat apa? Oh, salah saya, astagfirullah. Kemudian pengen menutupinya. Kesalahan lagi. Ya Allah, saya kok tergelincir, astagfirullah. Kemudian pengen menutupinya. Nah, kebaikan apa yang terbaik untuk kita lakukan agar menutupi? Kebaikan berupa apa? Kebaikan berupa apa? Kebaikan berupa apa? Sodakoh. Kebaikan berupa sodakoh. Jadi sodakoh adalah amalan yang paling baik yang mengiringi orang dalam proses taubat. Itu yang terbaik adalah sodakoh. Dari mana kita mengetahui? Dalam Al-Quran, Allah berfirman, in tubdu sodaqati fa ni'mahi wa in tuhfuha aw tu'tuhal fuqara wa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Jadi ini tentang sodakoh. Baik yang terang-terangan atau yang sembunyi, dia akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian. Sehingga Syekh bin Baz mengatakan, amalan yang bagus untuk mengiringi orang yang berbuat, yang menyadari dari suatu kesalahan adalah sodakoh. Jadi para dokter, kalau misalnya sadar, oh ya Allah, saya berbuat mungkar, pengen kemungkaran itu ditutupi. Caranya gimana? Sodakoh. Kemudian berbuat keliru lagi, ya Allah kok berbuat keliru. Pengen kekeliruan itu ditutupi. Sodakoh. Ya sebenarnya amalan apapun gak ada batasannya. Intinya adalah kita sadar kita keliru, harus segera menutupinya. Harus segera menutupinya. Dan kita mudah tergerakkan untuk berbuat demikian ketika muraqabah yang ada pada kita menguat. Nah, ketika muraqabah yang ada pada kita menguat. Kemudian yang berikutnya, mungkin satu hadis lagi. Hadis nomor 62. Hadis 62. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam
yauman. Silakan. Wahai anak muda, aku akan Dari mengejar Ibnu Abbas. dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ia berkata, pada suatu hari saya pernah memboncengi belakang Nabi. Waqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Beliau bersabda, wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadhka. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjaga kamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, seandainya semua umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka hal itu tidak akan memberikan manfaat kepadamu selain dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untukmu. Wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Seandainya mereka berkumpul untuk memberikan kemadaratan padamu, maka mereka tidak akan dapat memberikan kemadaratan kepadamu, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu. Rufi'atil aqlam Pena telah diangkat wa jaffat as-suhuf. dan lembaran-lembaran telah kering. Rawahu Tirmidzi. Hadis dari Imam Tirmidzi. Baik. Para dokter Masyiral Muslimin rahimakumullah, ini hadis Ibnu Abbas. Dia menuturkan suatu ketika kami bonceng di belakang Nabi. Bonceng apa? Sedan apa bis? Kuda ada onta atau keledai. Kendaraan ketika itu. Ini menunjukkan Nabi orangnya sangat tawadhu. Jadi anak kecil, bocah dibonceng, dibonceng. Tawadhu'nya Nabi. Nah, kemudian pemuda atau anak kecil yang dibonceng ini dijadikan kesempatan oleh Nabi untuk memberi nasihat. Apa kata Nabi? Bocah, aku mau ngajari kamu beberapa kalimat. Aku mau ngajari kamu beberapa kalimat. Apa yang pertama? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjaga kamu. Baik, para dokter, apa yang dimaksud dengan jagalah Allah? Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Apa yang dimaksud dengan jagalah Allah? Kita menjaga Allah gimana kita menjaga Allah? Kita menjaga Allah maksudnya bagaimana? Jagalah Allah maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Jagalah Allah. Jagalah syariat Allah. Perhatikan mana perintahnya, kerjakan. Mana larangannya, tinggalkan. Mana ketetapan di dalam halal dan haramnya, kita hati-hati. Ambil yang halal, yang haram tinggalkan. Ini namanya menjaga Allah. Ini namanya menjaga Allah. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Kalau kita sudah menjaga Allah, itu menjaga syariatnya Allah, Allah menjaga kita. Menjaga kita apanya? Ini balasan dari kita menjaga Allah. Balasan dari kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Allah menjaga kita apanya? Allah menjaga kita apanya? Allah menjaga kita apanya? Syekh Utsaimin menjelaskan, Allah menjaga kita keseluruhannya. Kemaslahatan-kemaslahatan duniawi juga kemaslahatan ukhrawi. Kemaslahatan duniawi ada harta, ada fisik, ada jiwa, ada kedudukan, ada kesehatan, dan seterusnya, semuanya Allah jaga. Itu kemaslahatan duniawi. Demikian juga kemaslahatan ukhrawi. Nanti prosesnya dari mulai alam barzah sampai akhirat nanti Allah jaga. Sehingga kita senantiasa dalam kemaslahatan. Buah dari apa? Buah dari menjaga Allah. Kemudian yang berikutnya, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Anda mendapatinya di hadapan Anda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Jagalah Allah. Jagalah syariat Allah. Tadi kan sudah kita bahas di awal. Jagalah syariat Allah. Mana perintahnya kerjakan. Mana larangannya tinggalkan. Perhatikanlah hukum-hukumnya. Jangan gegabah. Ini namanya menjaga Allah.
Kenapa kita menjaga Allah demi sedemikian rupa? Soalnya Anda menjumpai Allah di hadapannya. Artinya apa? Kita dalam pantauan Allah. Tidak terlepas sedikit pun. Tidak terlewatkan sedikit pun. Perkara kecil dan perkara besar yang kita lakukan yang ada pada kita, Allah mengetahui persis. Maka jaga Allah, niscaya Anda mendapatinya ada di hadapan Anda. Ini yang terkait dengan judul kita. Ini yang terkait dengan judul kita. Kemudian yang berikutnya, apa nasihat Nabi kepada Muadz bin Jabal yang dibonceng di belakangnya? Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Sudah diajari agar tauhidnya kuat, bersandar hanya kepada Allah. Kalau mau minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Yang berikutnya, diajari takdir. Yang berikutnya diajari takdir. Ketahuilah, kalau seluruh manusia bersinergi, seluruh manusia ber, 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 eh, apa namanya menyusun kekuatan bersama untuk bisa mendatangkan manfaat buat kamu. Ketahuilah nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Kecuali kalau perkara tersebut sudah Allah takdirkan. Demikian juga sebaliknya. Kalau seluruh manusia bersekongkol, berkonspirasi untuk menimpakan mara bahaya, kemudaratan untukmu, ketahuilah nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, pasti nggak bisa. Kecuali kalau hal itu telah Allah takdirkan. Jadi masih kecil sudah diajari bab takdir. Masih kecil sudah diajari bab takdir. Karena jangan sampai kita memahami takdir secara keliru dan Ibnu Abbas masih kecil sudah diajari bab takdir. Baik, terkait dengan bab kita yang mana? Jagalah Allah, niscaya Anda dapati Allah di hadapan Anda. Maka jangan sekali-kali menyelewengkan syariat. Jangan sekali-kali berbuat yang tidak sesuai dengan koridor syariat karena Allah ada di hadapan Anda, artinya Allah meliputi seluruhnya, tidak ada yang terlewatkan tidak ada yang terlewatkan dari pantauannya. Selesai. Ada sisa waktu untuk sharing-sharing. Kalau ada yang mau disampaikan, silahkan. Masih ada waktu 10 menit. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nur Yasin atas paparan kajian muraqabah pada hari ini yang sangat menarik. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kepada para hadirin dipersilakan untuk bertanya. Oke, silakan, Dr. Kiral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Ustadz. Perkenalkan Ustadz, saya Dr. Gerard. Saya ingin bertanya Ustadz perihal masalah tingkatan ihsan tadi itu dok. Eh, Begini Ustadz, maksudnya bagaimana kita sebagai seorang Muslim itu bisa benar-benar masuk ke dalam tingkatan ihsan gitu Ustadz. Karena mohon maaf Ustadz, bagaimanapun saya menyadari bahwasanya dalam beribadah pun itu ada ketidaksempurnaannya. Misalnya kita berusaha untuk fokus, tapi kadang tidak bisa fokus. Nah, itu bagaimana supaya kita bisa benar-benar masuk ke dalam tahapan ihsan? Apakah memang ada yang perlu kita lakukan atau itu nantinya akan kita menyadari dengan sendirinya? Mohon petunjuk, Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan luar biasa sekali. Bagaimana kita bisa sampai pada tingkatan ihsan? Karena tadi sudah kita bahas, di dalam Islam ada 3 level. Level yang paling dasar namanya Islam, level yang di atasnya adalah iman, level yang di atasnya adalah ihsan. Bagaimana kita sampai pada level yang tertinggi ihsan? Bagaimana kita tahu? Jawabannya kita nggak tahu. Kita hanya mengupayakan, dan mengupayakan. Yang tahu adalah Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Allah? Apa kata Allah? Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa yang menyakiti waliku, maka aku genderangkan peperangan menghadapinya. Nah ini wali berarti sudah sampai pada tingkat ihsan. Karena menjadi kekasihnya Allah, jadi orang khususnya Allah. Siapa menyakiti waliku, berarti dia telah mencapai derajat ihsan.
maka aku genderangkan peperangan menghadapinya. Jadi yang bela-belain Allah langsung. Nah, kelanjutan hadis ini merupakan penjelasan bagaimana untuk menjadi wali, menjadi kekasihnya Allah. Caranya bagaimana? Dimulai dari yang wajib-wajib. Seluruh perkara yang Allah wajibkan, kita tidak kelewatan sedikit pun, dan pelaksananya dengan kadar kualitas yang tinggi. Bersama dengan itu, perkara-perkara yang haram jauh dari kita. Jadi seluruh perkara wajib kita lakukan dengan kadar yang sangat tinggi, dan perkara haram jauh dari kita. Dan belum berhenti di situ. Apa kata Nabi yang berikutnya dalam hadis qudsi ini? Allah berfirman, lalu dia berbuat yang sunnah, 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 hatta, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi penglihatannya, yang dengannya dia melihat. Aku akan menjadi pendengarannya, yang dengannya dia mendengar. Aku akan menjadi tangannya, yang dengannya dia memukul. Aku akan menjadi kakinya, yang dengannya dia melangkah. Kalau dia meminta, pasti aku kabulkan. Kalau dia meminta perlindungan, pasti aku lindungi. Karena dia telah menjadi walinya Allah, orang kekasihnya Allah, yang berarti telah mencapai derajat ihsan. Nah, gimana caranya? Ya tadi, dimulai dari yang fardu pada kadar yang sedemikian tinggi, kemudian dilanjutkan dengan sunnah dengan kadar yang sedemikian tinggi, kemudian Allah mencatatnya sebagai orang khusus. Tapi kita tahu nggak? Wah, ini si fulan orang khususnya Allah. Sudah sampai ihsan ini dia wali. Si fulan ini sudah sampai tingkatan wali ini orang khusus Allah. Kita tahu apa enggak? Nggak ada yang tahu hanya Allah. Jadi kita hanya mengupayakan dan mengupayakan. Kalau misalnya dari para sahabat, kita bisa mengatakan siapa yang mencapai derajat ihsan? Yang jelas nomor satu Abu Bakar, nomor dua Umar, nomor tiga Utsman, nomor empat Ali, nomor lima enam dan seterusnya sampai 10 adalah 10 sahabat yang Nabi sebutkan di sorga. Yang berikutnya siapa? Setelah 10 orang sahabat, berikutnya siapa? Syuhada, syuhada, Badar, dan seterusnya. Ini kalau kita menyebutkan, karena ada nasnya. Ada nasnya, ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, Allah a'lam. Ya jelas kita hanya mengupayakan, dan mengupayakan. Nah, Allah a'lam, dokter. Dokter Arif, Tifar. Aromah. Jadi kalau Nabi ketika Allah menghendaki akan muncul pada dia, akan muncul pada para nabi mujizat. Kalau pengikutnya Nabi, ketika Allah menghendaki akan muncul karomah. Sekarang pertanyaannya, apakah identik seorang wali pasti tampak karomah? Apakah identik? Enggak identik. Kalau Allah menghendaki saja, kalau menghendaki saja. Nah itu yang diceritakan kan tukang roti. Dia memiliki amalan senantiasa beristighfar dan dia merasakan tidak ada keinginannya kecuali semuanya dikabulkan. Hanya satu yang belum. Apa? Bertemu Imam Ahmad rahimahullah taala. Dan kejadiannya ketika itu Allah menghendaki, dalam bahasa kita Allah telah membuat skenario untuk dia bertemu dengan Imam Ahmad, di mana Allah mengabulkannya. Imam Ahmad pergi safar di setiap masjid ditolak. Karena kan nggak seperti zaman sekarang ya. Oh, siapapun datang sudah diketahui. Ketika itu belum ada HP, ya belum ada HP. Sehingga banyak yang tidak kenal di masjid ditolak. Nah itu memang jalannya akhirnya bertemu dengan tukang roti ini. Kemudian ketemu dan dia mengatakan kepada Imam Ahmad, tapi nggak kenal itu Imam Ahmad. Saya
tidak ada yang terpenuhi keinginanku kecuali satu saja. Semuanya sudah terpenuhi. Apa? Bertemu dengan Imam Ahmad. Padahal ada di hadapannya. Akhirnya ya saya Imam Ahmad. Akhirnya dipersilakan di kediamannya. Karena di mana-mana ditolak. Nah ini berarti Allah menghendaki karomah ada pada orang ini. Yang diinginkan langsung diijabahi dan dia merasakannya. Nah, ini karomah. Tetapi sekali lagi, apakah orang wali di mana dia orang khususnya Allah identik pasti karomah terlihat? Tidak. Kalau Allah menghendaki saja. Sehingga kita tidak mengetahui siapa wali-wali, kita nggak tahu. Bisa saja di antara dokter yang ada di sini ada wali orang khususnya Allah, kita nggak tahu. Karena dia secara perkara yang fardu-fardu, seluruhnya dikerjakan dengan kadar yang sangat tinggi, seluruh perkara yang haram dia sangat jauh sekali, dan dia sudah sedemikian mengkristal perkara-perkara yang sunnahnya, sehingga sudah menjadi orang khususnya Allah. Kita tidak tahu. Kalau misalnya setiap wali eh, pasti tampak karomah kan kita jadi tahu. Tetapi tidak, kita tidak tahu. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq eh, terjadi karomah pada dirinya berupa apa? Terjadi karomah pada dirinya berupa apa? Begini, terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Bakar tidak pernah menyangka, tidak pernah mengira. Kan Nabi bersabda, ayo, ayo yang punya makanan cukup berdua, bawa tambahan ahli supah biar bertiga. Ayo yang punya makanan berapa cukup berlima, ayo tambah orang supah ngambil dua atau tiga biar barang ke rumahnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq ngambil berapa orang? Ngambil 3 orang. Nabi sendiri ngambil 10 orang. Jadi ahlu sufa, mereka yang tidak punya rumah, tinggalnya di emperan masjid, teras masjid, gak keteteran kelaparan, enggak. Karena caranya begitu. Nabi suruh sahabat, ayo bawa ahlu sufa berapa orang, berapa orang. Nabi sendiri bawa 10. Nabi bawa 10. Abu Bakar bawa 3. Nah ketika 3 sampai di rumah, Abu Bakar sudah pesan kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya, Abdurrahman, tolong disiapin jamuannya biar 3 orang ahli sungai ini segera makan. Adapun saya mau menemani Nabi, maka dia menemani Nabi, dia menemani Nabi sampai sholat Isya bersama Nabi di situ di masjidnya. Kemudian sampai larut malam, Abu Bakar As-Siddiq baru pulang. Istrinya bilang kepada Abu Bakar As-Siddiq, gimana sih sampean bawa orang kok dibiarkan? Memang belum makan. Mereka nggak mau makan. Ya, kenapa tidak dihidangkan? Sudah dihidangkan, mereka tidak mau makan. Katanya kami nggak mau makan hingga Abu Bakar datang. Maka Abu Bakar marah-marah. Sudah dibilangin segera makan, nggak segera makan. Aku nggak mau makan, kata Abu Bakar. Demi Allah aku nggak mau makan. Dan dan Abu Bakar gak bilang monggo dimakan, monggo kerso, sekeco ake mawon. Abu Bakar gak begitu karena marah. Monggo dimakan dengan tidak enak karena Abu Bakar marah. Karena sudah dari awal disuruh makan kok nggak dimakan. Ini maksudnya 3 orang ahli sufa ini pengen menghargai tuan rumah. Masa nggak ada makan duluan? Kita Abu Bakar malah marah. Kemudian apa yang terjadi? Mereka makan, bingung Abu Bakar dan istrinya juga Abdurrahman bingung. Loh, kok nasinya jadi makanannya jadi berlipat-lipat banyak sekali. Jadi banyak sekali. Maka Abu Bakar Siddiq langsung menyadari membatalkan sumpahnya tadi. Tadi kan saya nggak akan makan. Demi Allah saya nggak akan makan karena marah kan. Maka dibatalkan sumpah itu dan tetap makan bareng dan melihat nyata karomah dari Allah Azza wa Jalla. Maka jadi banyak sekali. Makanya dibawa kemana? Dibawa kemana? Dibawa ke masjid dan dibagikan kepada orang-orang dan rata kepada banyak. Nah, ini karena Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tetapi apakah setiap sahabat yang diketahui kesolehannya tanpa karomah? Tidak. Jadi yang terpenting kita mengerjakan apapun yang Nabi ajarkan, itu yang diambil. Itu torekohnya. Torekohnya apa? Kalau ditanya torekohnya apa? Torekoh Nabi. Kalau ditanya torekohnya apa? Ente berislam. Iya berislam. Kamu untuk sampai kepada Allah torekohnya apa? Jawabnya torekoh. Torekoh Nabi. Nabi ajarkan itu yang kami upayakan. Bukan toreko ada macam-macam Satoriyah, Sadiliyah, Ismailiyah, Taksabandiyah. Oh tidak. Kami hanya memakai toreko Nabi yang Nabi ajarkan. Itu. Cukup? Ada lagi? Kayaknya sudah cukup ya. Ya.
Mungkin menjawab pertanyaannya Dr. Bentito yang lalu, apakah Khalid bin Walid syahid? Syahid secara hukum. Karena berniat untuk mati syahid saja dengan niat yang tulus mendapatkan derajat syahid. Apalagi dia bukan sekedar niat, dia terlibat di dalam berapa banyak peperangan. Khalid bin Walid terlibat dalam berapa? 100 peperangan. Cuma mati di atas kasur. Ini kan bukan sekedar niat pengen mati syahid, tetapi sudah melakukannya. Maka wafatnya mendapat derajat syahid meskipun matinya di atas kasur. Nah, jazakallahu khairan. Baik, alhamdulillah. Mengingat waktu yang tersedia sudah habis dan mendekati waktu maghrib, maka kita cukupkan kajian Islam Tarbiyah Ruhiyah pada sore hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan seluruh peserta yang hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, jazakallahu khairan. Assalamualaikum.